Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan memaparkan tata bahasa struktural pada mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ariandani Radimesaningrum, kemudian ada Salwa Anindya Sabita, dan Shivana Aulia. Materi pertama akan disampaikan oleh Anian. Sejarah tata bahasa struktural. Tata bahasa merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari aturan penggunaan bahasa. Dalam bahasa Indonesia, tata bahasa telah diatur dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Tata bahasa memiliki berbagai aliran, salah satunya yaitu tata bahasa struktural. Strukturalisme merupakan arus penting dari pemikiran Eropa pada tahun 1960-an dengan salah satu penggagas yaitu Ferdinand de Saussure pada abad ke-20. Hal ini dapat ditemukan dengan adanya Course of General Linguistics yang ditulis oleh rekan-rekan Saussure setelah kematiannya dan berdasarkan catatan dari murid-muridnya. Perhatian utama ditujukan pada penelitian berkaitan dengan cara dan mekanisme berbahasa yang mencakup tutur kata dan bunyi dalam kaitannya dengan sejarah, institusi sosial, serta konsep di mana sebuah bahasa berkembang. Aliran strukturalis diterapkan pula pada bidang lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi, psikoanalisis, teori sastra, dan arsitektur. Aliran tata bahasa tradisional sering bertentangan dengan tata bahasa struktural, karena tata bahasa struktural mengkaji bahasa pada filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau karakteristik yang ada pada suatu bahasa. Pengertian dari tata bahasa struktural yaitu pada dasarnya memaparkan suatu bahasa berdasarkan karakteristik yang dimiliki bahasa itu sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri strukturalisme. Yang pertama, bahasa berupa ujaran. Produksi ujaran adalah proses penerjemahan pemikiran ke dalam ujaran. Ini termasuk pemilihan kata, pengaturan bentuk tata bahasa yang relevan, dan kemudian artikulasi suara yang dihasilkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ujaran adalah kalimat yang dilisankan. Yang kedua, ciri dari strukturalisme adalah bahasa merupakan sistem tanda yang arbitrer dan konvensional. Artinya, bahasa itu tidak tetap atau dapat berubah-ubah sesuai kondisi masyarakatnya. Yang ketiga, berlandaskan faham behaviorisme. Faham behaviorisme ini menyatakan bahwa proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap. Yang keempat, bahasa merupakan kebiasaan. Maksudnya, penggunaan bahasa dengan latihan secara berulang-ulang hingga membentuk suatu kebiasaan. Yang kelima, ciri dari strukturalisme adalah level-level kegramatikalan ditegakkan secara rapi, dari yang terendah yaitu morfem, kemudian kata, frasa, klausa, dan kalimat. Selanjutnya, keunggulan dari strukturalisme ini yang pertama, sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Yang kedua, metode drill dan practice merupakan keterampilan berbahasa berdasarkan habit atau kebiasaan. Yang ketiga, kegramatikalan mudah diterima masyarakat awam karena bersifat umum dan dinilai lebih mudah. Yang keempat, level kegramatikalan rapi, yaitu urut dari yang paling rendah ada morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dan keunggulan terakhir dari strukturalisme ini adalah berlandaskan fakta. Baik, saya akan melanjutkan. Kelemahan strukturalisme yang pertama, metode drill dan praktis sangat memerlukan kesabaran dan ketekunan. Kemudian bidang morfologi dan bidang sintaksis dipisahkan secara tegas. Dan suatu kaidah yang tidak tepat bisa benar jika dianggap umum, karena kegramatikalan berdasarkan kriteria umum. Kemudian tokoh-tokoh aliran struktural yang pertama ada Ferdinand de Saussure, ia lahir di Swiss dan sempat mengajar di Paris. Ia memperkenalkan tiga perbedaan yaitu signifiant dan signifi, kemudian language, plural, dan long. Yang terakhir, sinkroni dan diakroni. Tokoh yang kedua yaitu Claude Lévi-Strauss.
berasal dari Belgia. Dia dikenal dengan pemikiran strukturalisme dan antropologi budaya. Kemudian yang ketiga ada Jaques Lacan. Dia dikenal dengan pemikiran strukturalisme dan psikoanalisa karena dia adalah seorang dokter dan psikiater. Terus yang keempat ada Roland Barthes, berasal dari Cherbourg dan dia besar di Paris. Ia dikenal dengan pemikiran strukturalisme dan kritik sastra. Yang kelima ada Louis Althusser. Pemikiran dia tentang persamaan strukturalisme dan Marxisme, karena ia adalah tokoh filsuf dari golongan Marxisme. Yang keenam, yang terakhir ada Michel Foucault. Ia dikenal dengan pemikiran strukturalisme dan epistemologi. Baik, pemaparan materi tentang tata bahasa struktural pada mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia telah kami paparkan. Kemudian 3 orang yang ingin bertanya bisa meninggalkan pertanyaannya di kolom YouTube ataupun kolom Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.